Assalamualaikum. Ikut aku di kegiatan Lokakarya 6 yuk. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ibu bapak yang saya hormati, tidak terasa kita sudah, kalau bagi saya nggak terasa. Tapi kalau ibu bapak itu terasa sekali. Bapak Ibu yang berbahagia, dan selanjutnya adalah dokumentasi atau sesi foto bersama. Kepada para JGP bisa ke depan untuk mengambil posisi. Ingat tidak boleh ngomong ya. Kan makanya diatur, diatur semuanya. Oke. Ya, dia bisa jawab yang lain. Ayo Bu Dewi, walaupun Anda bukan CGP saya, jangan malu-maluin saya ya. Kita lihat bagaimana dengan kekompakan CGP-nya Pak Heru. Apakah selama 6 bulan pendampingan beliau telah berhasil membangun chemistry? Oke, tidak boleh bersuara. Ayo Bu Nani, jangan malu-maluin aku lu. Ini semuanya. Jadi CGP hari ini penuh dengan tekanan Pak ya? Iya, ditekan. Itu Pak Heru. Oke, untuk yang paling depan Pak Roni dan ke sampingnya. Komunitas ini hanya terdiri dari 3 kata Pak ya. Hanya 3 kata, jadi tidak banyak-banyak kasihan. Oke, tidak boleh diucapkan. Berikan kode sebagus mungkin. Silakan dimulai. Tepuk. Yakin saya sudah dengan ngomong saya ini kalau begini Bu. Tidak boleh ngomong. Bibir tidak boleh berucap ya. Ada boleh berucap. Yo, tidak boleh berucap. Tidak boleh berucap. Ayo, ayo. Ucap des, ucap. Ya, ayo Bu. Ya, orang. Tapi kalau tertawa boleh. Ayo, ayo. Ayo Bu Siti. Tidak boleh. Oke, stop. Ucapkan bersama-sama, bertiga di depan. 1, 2, 3. Semangat belajar. Semangat bergerak. Semangat bergerak, semangat belajar. Semangat berjuang tadi. Bagaimana Dewan Juri? Tidak ada satupun yang mendekat. Iya, semua belum tepat. Kurikulum Merdeka Bahagia. Kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Walaupun cuaca dingin, tetapi semangat harus tetap membara. Pak Kurni, sudah berapa lama Bang Toyib? 2 minggu. Akan bertambah 1 minggu lagi. Belum dapat kalau baru 3 bulan. Sekarang zaman di kurikulum Merdeka 3 minggu sudah Bang Toyib. Oke, baik. Mudah-mudahan walaupun sudah mendekati akhir, tetapi semangatnya yang pertama semangat untuk menyelesaikan program pendidikan guru penggerak. Yang kedua adalah semangat untuk mengimplementasikan di sekolah masing-masing.
Ya Bu Dewi, Pak Heru mohon izin, nanti saya yang mau monitor ya. Betul-betul diimplementasikan apa anda nanti izin saya yang mau monitor. Siap. Iya. Itu laporannya. Ya, siap. Ya. Mudah-mudahan 6 bulan bukan waktu yang sia-sia hanya karena untuk Zoom, hanya karena untuk setiap Sabtu kita ke SMP 3, bukan hanya untuk mantengin LMS, tetapi banyak hal yang mendapatkan hasilnya, sehingga anak didik kita betul-betul ikut merasakan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lani, sesi pertama ini adalah berbagi tujuan program. Tujuannya adalah peserta nanti, Bapak Ibu, diharapkan berbagi hasil tujuan program yang sudah Bapak Ibu buat. Sekaligus mungkin nanti akan bisa menyampaikan trik-trik untuk mewujudkan program yang sudah dibuat. Selanjutnya, di sini pada modul keberapa Bapak Ibu yang kita memiliki impian murid seperti apa, sekolah seperti apa? Masih ingat di modul keberapa? 1.3 ya. Jadi kita sudah membayangkan, saya itu kepingin murid yang seperti apa. Saya kepingin sekolah saya itu sekolah yang seperti apa. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, walaupun belum maksimal, tetapi mulai ada tanda-tanda untuk terwujud. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah ada tanda-tandanya? Jangan menatap begitu deh. Mau ngomong, saya tahu dia itu mau ngomong sudah, saya di sebelahnya takutnya menurut saya belum, mau ngomong belum, perasaan beliau sudah maksimal gitu ya. Iya kan? Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki perubahan, sudah ada kemajuan dan sudah mulai ada tanda-tanda bahwa murid impiannya sudah mulai nampak. Yakin Bapak Ibu? Kayaknya nggak yakin deh. Yakin Bapak Ibu? Yakin. Kalau gitu Pak, izin saya tak kenalan dulu ya. Pak Purni, Bu Trisna, nggak usah ya, sudah biasa. Susi, ya ini biasa dipanggil Bu Susi ya? Iya. Bu Susi, Bu Trisna. Dan saya dan nyebutnya Bu Dewi terus. Nggak terbaca kok. Bu Wilda, Bu Neti, panggilan sayangnya Bu Dina, Roni, Pak Roni, Pak Andika. Oh Andika tadi, Andika tadi. Andika. Bapak Ibu, saya juga Iya, banyak kenalan ya. bisa ditempel post-it kah Bapak Ibu? Iya, supaya saya nggak nyebutnya Bu Dewi nanti Bu Santi kayak gitu aja. Jadi langsung Ya silakan. terpanggil gini. Misalkan Kalau Pak Kurni ya nggak ada yang kenal Pak Kurni. saya kenal loh. Nggak kenal lah. Berarti kurang jauh mainnya. Kurang jauh mainnya kalau nggak kenal Pak Kurni ya nggak main. Saya kenal dulu sama Ibu. Pak Dwi sama Pak Pram. Oh iya, sudah. Kalau saya tidak terkenal, Udah, saya itu pemain di belakang layar. Oke. Terima kasih. Minta tolong ditempel Bu ya. Ditempel aja biar kami panggilnya enak langsung. Pak Roni, Pak Dika, bisa ditempel. Pak Roni, Pak Aldika. Tempel Andika, nggak apa-apa. Kalau saya terpelajar sedikit kan seperti artis ya, Pak Andika. bisa pakai spidol. Tapi saya memvisualisasikannya bukan Andika kangen band loh ya. Saya Andika suaminya Iya, Susi. Jadi masih aman posisinya. Ya iyalah. Oke Bapak Ibu, pada kegiatan sesi pertama ini Bapak Ibu akan
menggambarkan atau memvisualisasikan tujuan dari program sekolah Bapak Ibu. Apakah muridnya yang dibayangkan, yang diimpikan itu sudah mulai ada di dalamnya? Yang kedua, kepala sekolah dan guru-gurunya itu seperti apa dalam mendukung program yang Bapak Ibu buat? Yang ketiga, lingkungan belajar sekolahnya. Yang keempat adalah warga sekolahnya, termasuk orang tua murid. Nanti Bapak Ibu akan dibagikan kertas plano, satu biasanya dibagi dua. Oh gitu kan? Oke. Satu orang satu, mohon izin Pak Heru untuk dibagikan. Kalau pada lokal 5 kemarin Bapak Ibu menuliskan tujuannya, judulnya, tujuan program, latar belakang, pada sesi kali ini kami harapkan betul-betul dalam bentuk gambar. Silakan gambar program sekolah yang Bapak Ibu buat, yang di dalamnya menggambarkan murid, kepala sekolah dan rekan sejawat, bagaimana lingkungannya, dan bagaimana dukungan dari orang tua. Ya, kalau di belakang aja, Pak. Apa? Kan gambarnya tidak harus tidak harus bagus, tetapi yang penting bisa terbaca. Dengan saya melihat gambarnya Bu Santi, saya tahu. Oh, ternyata kepala sekolahnya Gambar itu adalah cermin. Jadi gambarnya sudah bisa menjelaskan apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin sampaikan melalui gambar. Oke, Bapak Ibu yang ada di belakang kondisikan mantapnya kalau mungkin. Ibu Yosi itu kamu kupir. Membimbing kami dengan penuh cinta, walau lelah tetap tabah, menjadi obat penerang jiwa. Setiap hari kau Karena saya sudah sebagai wakil menginspirasi. bagi kesiswaan, saya juga mengisi OSIS, membina OSIS. Jadi kalau sudah ada program kita sampaikan juga ke OSIS seperti itu. Terus untuk ke orang tua siswa, kita juga sering setiap 1 tahun itu paling tidak 2 kali mengadakan pertemuan dengan orang tua. Pertama yaitu menyampaikan kebijakan sekolah atau program-program sekolah yang mana tujuannya itu untuk kebaikan anak, yaitu berpihak pada anak seperti itu. Kemarin baru aja kita menyampaikan kebijakan sekolah bahwa kebijakan sekolah itu sangat penting untuk menjaga rasa aman anak. Kemarin kita sempat melakukan penyampaian kebijakan sekolah, yang mana saya sendiri yang menjadi penyampainya, yaitu tentang larangan berkendaraan bersepeda motor. Karena pertama mereka tidak cukup umur seperti itu, terus juga menjaga rasa aman mereka seperti itu. Itu sering kita lakukan selama ini di sekolah saya, pertemuan dengan orang tua siswa. Terus dalam program saya yang saya lakukan yaitu Jumat Berseri, yaitu bersih, sehat, dan religi. Yang mana dalam program itu kegiatannya dilakukan fokusnya di hari Jumat sekalian dengan melaksanakan kegiatan P5 seperti itu. Yang mana program saya itu programnya pertama itu terjadwal, tidak semuanya di cover 1 hari sekian kegiatan. Kegiatan hari pertama misalnya kegiatan bersih-bersih. Termasuk terletak di tengah kota Lawakulu ya, desa Lawakulu, di tengah desa Lawakulu. Kemudian terdiri dari 21 rombel. Jadi siswanya jumlahnya ada 735 siswa, begitu ya. Nah, selanjutnya sekolah kami juga mengedepankan akan mungkin sama dengan sekolah yang lain ya, dengan tentang kebersihan lingkungan begitu. Jadi banyak di sana terdiri dari pohon-pohon yang sangat banyak sekali ya, jadi sangat rindang sekali. Kemudian untuk tempat sampah juga di tiap kelas itu ada. Jadi di tiap kelas dibagi menjadi 3 bak sampah begitu ya, organik, kemudian anorganik dan B3. Nah, kemudian sama seperti Ibu siapa tadi ya, bahwasannya di sekolah kami juga mengurangi limbah sampah plastik dan
setelah saya menyampaikan visi prakarsa perubahan pada modul 1.3 waktu itu bersama pengajar praktik saya menyampaikan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat saya bahwasanya untuk menghentikan sampah plastik saat itu di sekolah kami. Nah, karena di kantin masih menjual begitu ya, menjual es pakai plastik, gelas plastik yang buang ya, pakai buang. Nah, kemudian setelah saya menyampaikan prakarsa perubahan itu, alhamdulillah direspon oleh kepala sekolah kami bahwasanya kepala sekolah membuat teguran lah kepada kantin yang terdiri dari ada 3 kantin di sekolah kami, 4 kantin di sekolah kami untuk menghentikan sampah plastik gitu, begitu ya, tidak menjual makanan dalam bentuk sampah yang pakai buang seperti itu. Alhamdulillah setelah berjalannya waktu kurang lebih waktu itu bulan apa ya Bu ya, 3 minggu kemudian sekarang berhenti sampah plastik itu. Ya jadi pakai kertas nasi begitu ya, atau mereka minumnya disuruh bawa tumbler masing-masing karena di sekolah kami tiap hari itu apel pagi ya, tiap hari Senin waktunya kan upacara bendera, kemudian Selasa sampai dengan Jumat itu apel setiap pagi 30 menit. Salah satunya selalu menyampaikan bahwasanya bawalah makanan dari rumah, kemudian bawa tumbler untuk minum, beli di kantin bawa tumbler masing-masing. Alhamdulillah sudah berjalan. Nah dengan berjalannya waktu kemudian saya punya program di sini ada banyak bak sampah seperti itu ya. Karena ini berkaitan dengan program saya. Singkat ya Ibu. Ya, saya minta izin kepada kepala sekolah. Saya ingin mengangkat program judulnya berkarya dari sampah. Kayak sama dengan Bapak tadi ya, berkarya dari sampah. Jadi kegiatan P5 yang sudah berjalan itu untuk kelas 12-nya itu tiap kelas membuat baju adat yang berbahan plastik. Jadi ada yang membuat bahan dari kresek bekas, kemudian ada yang membuat dari kalung bekas, dan itu dilombakan. Kurang lebih 3 minggu yang lalu dilombakan secara kegiatan itu masuk dalam kegiatan P5. Jadi dilombakan dan mereka mendapat reward hadiah begitu dari sekolah. Nah itu dia, jadi saya mengangkat bahwasanya judul program saya adalah berkarya dari sampah. Jadi tidak hanya dari sampah plastik itu juga, jadi di anak-anak itu ada juga kebetulan yang P5 tadi saya salah satu fasilitatornya di situ terlibat. Kemudian ada kegiatan prakarya, mereka membuat tempat tisu dari tutup-tutup botol seperti itu ya, itu kemudian untuk tempat minum itu. Seperti itu. Jadi itu saja sih yang bisa saya sampaikan, bahwasanya program saya sama dengan Bapak ya, dari mana ya. Oh Bapak ini yang berkarya tentang sampah juga, daur ulang bahan ulang ya, bahan daur ulang. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya beri dia wow, beri dia w, beri dia o, beri dia w. Wow wow wow. Silakan selanjutnya. Sebelum saya memaparkan apa yang saya lalui, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yosi Tustandani, saya berasal dari SD 2120, tetapi sekolah saya itu bukan berada di Lotus, tapi di desa Jonggol. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya dari Jepang Abek. Saya akan mempresentasikan visualisasi program sekolah saya. Jadi ini gambaran sekolah saya. Di sini saya beri simbol 42 tahun. Jadi sekolah saya ini Bapak Ibu adalah sekolah legend. Sekolah pertama yang dibangun di desa Jonggol A, gitu ya. Jadi ketika transmigrasi dibuka dan sekolah itu menjadi sekolah yang pertama. Dan sampai sekarang bangunannya bisa dibilang ya masih original gitu, Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah Bapak Ibu mungkin sudah bagus, sudah keramik, sudah tembok dan lain-lain. Sekolah saya masih kayu gitu. Seperti kode atau perlu bantuan? Oh iya betul sekali. Berikutnya di sini saya menggambar seorang perempuan ya. Ini adalah visual dari guru yang mungkin bisa dibilang mungkin saya sendiri begitu ya. Jadi saya mengajar di sekolah ini kurang lebih 15 sampai 16 tahun Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya di sini juga saya menggambar belalang. Ya, saya menggambar belalang ini adalah representasi dari program yang akan saya tampilkan di lokal nanti. Jadi program saya ini bernama Belalang. Ya, apa tadi Bapak Ibu program saya? Belalang. Baik. Dari siapa yang nanti saya kasih hadiah? Jawab nanti dikasih hadiah. Belajar dan bermain
bersama alam dengan senang. Nah, karena aset sekolah saya itu salah satunya adalah area persawahan, itu saya manfaatkan untuk anak-anak dengan program belalang saya. Mereka belajar di area persawahan, di area terbuka, begitu Bapak Ibu ya. Sedikit lagi mengenai program belalang akan saya singgung bahwasanya bermain dan belajar di alam itu memberikan banyak keuntungan untuk anak-anak, di mana sekarang mereka itu kita tahu semua bahwasanya anak-anak sudah familiar dengan gadgetnya, kurang bersosialisasi dengan alam, kurang peka dengan lingkungan. Dengan kegiatan ini saya harapkan anak-anak memiliki kedekatan, kepekaan dan kecintaan terhadap alam. Satu lagi terakhir penutupnya, di sini saya menggambarkan lafaz Muhammad. Jadi maksudnya adalah dengan anak-anak memiliki program belalang, saya harapkan mereka memiliki akhlak mulia seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, tadi karena saya sudah disinggung youtuber sekalian saja saya promosi, siapa tahu nanti teman-teman di sini menambah subscriber saya ya. Jadi saya punya YouTube Bapak Ibu namanya Yosi Trisandani di situ ya. Terima kasih Bapak Ibu yang nanti setelah ini berkenan untuk like atau subscribe video-video saya. Kayaknya mau nyampaikan sesuatu itu agak-agak gimana? Santai dulu. Oke, kita Seperti komedi santai aja. Baik Bapak Ibu, ini adalah sekolah impian saya. Saya ini sekolah saya ada di tengah kota Lawakulu. Ya alhamdulillah sekolah saya ini memiliki fasilitas yang sudah, kalau dibilang lengkap itu sudah lengkap. Tinggal kami saja, guru-gurunya itu bagaimana memberdayakan kemampuan kita yang ada untuk diberikan kepada anak-anak kami di sekolah kami. Nah di sini saya sedikit gambaran saja. Ini sekolah saya. Yang saya harapkan itu nanti semua warga sekolah saya itu memiliki kedisiplinan yang bisa patut diacu di sekolah. Kemudian juga saya ingin itu sekolah saya itu sekolah yang asri, yang teduh. Kemudian juga bebas dari sampah. Dahulu di sini juga kami juga punya kantin. Saya ada gambarkan kantin yang sehat. Dulu kantin kami itu sehat. Mungkin belakangan ini namanya orang ya, mungkin ada sesuatu dan lain hal yang membuat kantin kami semakin kesini semakin memiliki sampah plastik. Padahal di awal dulu kami punya program kantinnya sehat, tapi seiring berjalan waktu mulai lagi. Nah itu yang saya inginkan itu kembali seperti dulu lagi, sehat lagi gitu. Makanannya disediakan makanan yang sehat untuk anak-anak. Terus kemudian bebas dari sampah plastik lagi. Itu yang saya inginkan untuk kedepannya. Terus kemudian sekolah saya ini juga ada gazebo, ada space tempat untuk anak-anak belajar, bisa belajar di lapangan, bisa belajar di gazebo, di pengusaha atau dimanapun. Nah, saya berharap pemanfaatan fasilitas yang ada itu untuk belajar anak-anak. Misalnya kayak literasi, yang ini kita lihat kan literasi anak-anak kita kan semakin kesini semakin meningkat karena banyaknya minat anak kepada gadget ya. Jadi saya berharap dengan adanya fasilitas ini bisa membangkitkan minat baca anak-anak. Tapi ya itu juga dari gurunya dulu juga, dari manajer kita juga bagaimana mengatur kita ini. Kita kan memang mau jalan sendiri kan nggak mungkin ya. Pasti ada manajer kita. Misal kita kan cuma sebagai pemberi masukan. Kalau manajer kita oke, maka semuanya akan oke, berjalan dengan baik. Ya kan Bun? Iya. Makanya di sini saya gambarkan ini kepala sekolah saya cuma kasihan banget akan dijatuhin saya. Saya berharap ini kepala sekolah saya bisa merangkul semuanya, merangkul semua warga sekolah, baik itu gurunya, muridnya, orang tuanya, itu bisa kolaborasi bersama gitu ya untuk kemajuan sekolah kita bersama, supaya sekolah kita tetap terus naik lah. Kita pengennya kan maju ya. Nah, kemudian ini kita juga pengennya anak-anak murid yang ramah. Gitu. Ya oke deh. Kalau gitu anak murid yang berprofil Pancasila. Ya itu yang ingin kita wujudkan ke depannya. Baik Bapak Ibu, demikian impian saya terhadap murid
seluruh warga sekolah saya. Semoga dapat terwujud. Amin. Amin. Semoga Selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. sekolah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, wow. Silakan, ayah. Saya mengharapkan murid saya itu mempunyai karakter berprofil pelajar Pancasila, harus beriman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang selanjutnya sesuai dengan program saya yang akan saya bawa nanti ke panen karya. Saya ingin murid saya itu mempunyai keterampilan tentang IT. Jadi di sini saya program saya tentang Canva, Bapak Ibu. Selanjutnya kepala sekolah dan guru-guru sangat mendukung sekali program saya. Mungkin saya pikir sampah atau program lain sudah banyak, jadi masukan dari teman-teman, saya harus membuat program itu yang harus inovatif begitu. Jadi saya ambil karena di sekolah itu sudah ada bantuan Chromebook, tidak salah kalau saya menggunakan aset itu untuk mengembangkan keterampilan murid saya, yaitu melalui media Canva. Selanjutnya lingkungan belajar sekolah saya itu sangat mendukung sekali. Jadi dari rekan kerja saya dan kepala sekolah sangat mendukung program yang saya ingin kembangkan di sekolah saya. Begitu juga dengan orang tua siswa, mereka sangat mendukung sekali, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu IT, ilmu dan teknologi. Selanjutnya warga sekolah saya itu termasuk orang yang bekerja keras, saling mendukung. Jadi setiap program sekolah itu kami selalu minta dukungan dari warga sekolah, dari komunitas guru, orang tua, dan selalu kami rapatkan apabila ada program-program sekolah begitu, karena kita tidak bisa jalan kalau program itu tidak kita lakukan secara berkolaborasi atau bekerja sama. Intinya program itu sebagus apapun program itu, kalau tidak berkelanjutan atau komitmen untuk melakukannya, program itu tidak akan jalan. Itu saja dari saya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, wow. Silakan. Ini mana dulu? Yuk, cepat. Waktu. Iya. Bayu Ibu Rin, Maksudnya Ayo. Ada berapa media? Ya, video kan. Saya dari SDN 04 Bengkulu. Program saya yaitu tentang mewujudkan sekolah adiwiyata. Ini melanjutkan saja ya, melanjutkan sekolah adiwiyata. Dan yang ingin saya tonjolkan yaitu tentang kebun sekolah, yang diantaranya ada toga sekolah. Toga sekolah itu jahe, kunyit, segala serai, dan teman-temannya. Nah, di sini ada gambar siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Di sini mereka bekerja sama dan berkolaborasi untuk mewujudkan program toga sekolah saya ini. Nah, hasil atau produk yang akan dihasilkan yaitu berupa jamu dan sebat. Nanti ini akan saya tampilkan, dan prosesnya juga ada di dalam program saya tersebut. Nanti untuk prosesnya nanti ada di panen raya saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, wow. Lanjut. Menyala. Mana data, Pak? Oh iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya akan ajak Bapak Ibu berjalan-jalan masuk ke dalam sekolah saya. Siap. Oke, kita masuk melalui gerbang pertama. Di sini ada pos satpam yang di sini mencerminkan bahwa kegiatan di sekolah kami insya Allah aman dan tertib, dijaga oleh Pak Satpam. Kemudian kita akan masuk ke lapangan sekolah, program-program yang bertujuan untuk pendidikan yang berpusat pada murid.
Kemudian di dalam kelas di sini terdapat siswa-siswa yang sedang belajar menggunakan gadget-gadgetnya, menunjukkan bahwa siswa-siswa di sekolah kami adalah siswa yang inovatif. Kemudian di sini ada terdapat tempat ibadah, tentunya siswa yang pandai, siswa yang cerdas, siswa yang inovatif, semua itu tidak akan ada artinya kalau dia tidak bertakwa. Kemudian ada lab di sini di sekolah kami terdapat lab bahasa, lab komputer, lab IT dan lab MIPA, yang mana di situ menunjang dari inovatif siswa, di situ semuanya tercurahkan di dalam berkegiatan di dalam lab di situ. Kemudian di sini terdapat kegiatan siswa yang sedang menulis, maka kegiatan inilah yang akan menjadi dasar program saya. Program saya bernama Komisi 1 Muarakaman atau akronim dari Komunitas Menulis Puisi, Komunitas Menulis Siswa SMA Negeri 1 Muarakaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekolah adalah tempat yang nyaman untuk siswa semua. Makanya saya sangat senang di sekolah kami ini karena terdapat pohon-pohon yang rindang, kemudian sarana prasarana yang juga lengkap sehingga bisa menjadikan siswa itu belajar dengan senang dan kreatif dan inovatif. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri Bapak W, beri Bapak O, beri Bapak W. Wow, wow, wow. Silakan, masih 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan visualisasi tujuan program dari saya. Jadi latar belakang saya itu mengadakan program siswa peduli lingkungan sekitar itu karena di sekolah saya itu sampahnya sungguh banyak sekali. Saya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan kerjasama dengan pihak puskesmas supaya bisa memberikan sosialisasi kepada anak kantin biar tidak menggunakan produk plastik lagi, tapi itu belum ada respon, belum ada jawaban dari sekolah. Jadi cara saya untuk menanggulangi semua, saya mengadakan program siswa peduli lingkungan sekitar. Nah di sini ada gambar, di sini kami melibatkan murid yang suara, pilihan dan kepemilikan. Kami melibatkan peserta didik untuk mengusulkan atau mengutarakan pendapat tentang program. Kemudian kami memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih produk yang akan kami hasilkan dari daur ulang sampah itu. Kemudian kami melibatkan murid secara penuh dalam semua rangkaian kegiatan dari awal sampai kepada proses pembuatan produk ini. Ini gambar anak menyapu, kemudian ini memilah sampah, kemudian kami di sini membuat produk ini satu contohnya. Perkenalkan saya Mas Ibu Fitria dari TK Anggrek Wajah. Jadi saya mengajar di Lembaga PAUD ya Bu ya. Walaupun saya mengajar di Lembaga PAUD, mohon maaf saya juga tidak bisa menggambar. Jadi saya butuh sampai di sini saja. Jadi saya hanya bisa menggambar gedung sekolah saya. Gedung sekolah saya memangnya seperti ini karena memang kecil, hanya ada 2 ruangan saja, jadi memang kecil. Memang di belakang itu ada pohon-pohonnya. Sekolah saya masih di kampung, jadi masih lumayan asri. Bunga-bunga ini pas ada di depan sekolah. Bunganya itu berupa pot sih sebenarnya, ditanam sama kita kalau pas hari Jumat. Nah, ini ada program saya, ini ada ibunya saya yang ya. Ini ada orang tua, ada murid. Nah, karena saya nggak bisa, saya jadi pakai lidi saja orang tuanya. Nah, inilah program saya, itu program GSM, Gerakan Sholat dan Mengaji. Jadi walaupun sekolah saya itu sekolah umum, tapi saya ingin memprioritaskan anak-anak itu pandai sholat dan mengaji. Mengapa saya pakai program itu? Karena tentunya untuk usia PAUD adalah fondasi yang sangat bagus untuk kita mengajarkan sesuatu yang paling baik, karena betul-betul tercerna, betul-betul masuk dalam usianya dia. Jadi sangat mudah bagi saya untuk memasukkan pendidikan karakter dalam bidang agama. Nah, jadi adapun program tersebut itu saya lakukan setiap pagi. Untuk sholat duhanya itu sholat duha tidak melulu sholat duha ya punya, ada sholat duha, sholat wajib, sholat apa, semuanya itu saya lakukan di pagi hari. Nah, untuk kegiatan selanjutnya mengajinya itu khusus di hari
ngamis, yaitu berupa setor hafalan. Itu program saya punya. Di sini ada orang tua bukan orang tua untuk yang itu sangat mendukung ya punya, karena tidak ada dukungan dari orang tua, tentunya anak-anak itu tidak akan datang tepat waktu. Karena program saya itu di luar dari jam sekolah. Jam sekolah saya masuk itu jam 9, program saya lakukan di jam 7. Jadi anak-anak itu harus datang tepat waktu jam 7. Jadi kalau orang tua tidak mendukung program tersebut dan datang terlambat, anak-anak itu akan tidak terbiasa dengan sholat. Jadi sudah konsekuensi dari kami, kalau orang tua datang lewat dari jam 7 atau datang pas dengan jam 9, jadi anak-anak itu tidak akan mendapatkan pembiasaan. Jadi itu bentuk kerjasama kita dengan orang tua. Dan ada lagi bentuk kerjasama kami dengan orang tua adalah dari bahan media-media pembelajaran itu dibuat orang tua yang membuat. Jadi kalau di PAUD itu pun setiap pembelajaran itu harus disertai dengan media. Kalau tidak dengan media, otomatis anak-anak itu tidak akan mudah nyambung ya. Dengan adanya media itulah kita memudahkan guru untuk mengajarkan kepada anak. Nah, media tersebutlah orang tua yang membuat. Jadi itulah bentuk kerjasama antara saya, guru dan orang tua di sekolah itu. Nah, itulah program saya khususnya di sekolah saya itu TK Anggrek Pelajaran yaitu GSM, Gerakan Sholat dan Mengaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beria we, beria o, beria we. Wow wow wow. Jadi di sini seperti mau seperti apa yang saya bayangkan. Jadi dari sini saya program saya itu mengajarkan literasi anak usia dini melalui media pembelajaran. Jadi saya mengambil program ini yaitu termasuk di dalamnya yaitu intrakurikuler. Kenapa saya mengambil ini? Saya menginginkan peserta didik itu karena TK ini fase fondasi, jadi saya menginginkan untuk literasinya sesuai aspek perkembangannya. Untuk kepala sekolah sendiri dan rekan guru yang saya inginkan itu adanya kolaborasi kepala sekolah dari rekan sahabat yang ada di sekolah. Selanjutnya untuk lingkungan sekolah itu tempatnya berada di desa Penolagan. Di lingkungannya itu sendiri ada daerah pertanian, perikanan, sama ada perkebunan. Jadi kalau untuk pembelajaran di sini kami langsung ke tempatnya. Selanjutnya tentunya sekolahannya aman dan menyenangkan buat peserta didik kami. Selanjutnya dari gerakan literasi anak usia dini melalui pembelajaran ini, saya menginginkan ke depannya itu untuk kebiasaan-kebiasaannya dari kegiatan literasi itu mereka sudah mendapatkannya, jadi nanti untuk bekal menuju ke jenjang selanjutnya yaitu sekolah dasar. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beribu lina we, beribu lina o, beribu lina we. Wow. Ini tindakan apa yang mengikuti bunga itu biasanya kelas berapa Bu? Sudah ada Dari kelas 4 atau dari kelas 4 biasanya ada kelas 4 awal dulu. jadi tetap juga ya Bu ya, meskipun itu nggak dimasukkan di program untuk bapak nanti, tapi Ibu juga punya kegiatan yang sejenis itu gitu yang jelas kita nggak perlu dilakukan program dan itu kan sering dilakukan sekolah rekam sejarah. biasanya guru tuh guru juga merasa jenuh juga kan di luar sekolah. Betul, apalagi saya ini memang suka membola suka berpetualang, jadi saya cocok dengan orang tua. Paha itu. Sudah. Dada kah? Ada sebelah. Oh. Paha. Mau kah? Tukar kah? Enggak, paha juga. Tuh kan?
Nah, memang kalau kota aja ini biasanya lebih anu dia paham. Kayaknya gitu kok. Selamanya dapatnya banyak. Kayaknya bapak ya. Dari mana ada jengkol? Ada jengkol, seharap gitu kan? Ada jengkol satu. Kenapa? Pas gitu kan ya, tapi kalau warnanya merah itu lebih pas yang agak mengkal-mengkal. Sambalnya pedas nggak Bu? Mana makanan enak bawa nggak bikin tapi enak tadi nggak bikin apa itu makanan paru Sudah ditambahin dengan iya Nggak suara. dia lagi Makan jangan baru suara. Itu kayak apa namanya? Programnya yang dibawa itu kayak apa? Kan diantar suami. Apa? Kalau yang lain enggak. Karena kan kalau saya ini kan udah enak, lembaga kecil kan. tahu lah Bu, aku tuh sama teman-temanku tinggalnya kamu tuh pelicin. Terus aku tuh orangnya Di kamar cinta di mana kamu Bu? bagaimana Nggak tahu, bisa itu lancar? Orang Bukan kita mau printing. kasih aku yang penting Bukan urusan itu printing. lancar. Aku Di sistemnya mana kayak itu gitu. Bu? Kayak bikin SK ini Bu, aku lo bayar orang. Bilang teman, ya Allah pindah bikin SK aja bayar itu loh. Gak apa-apa, yang penting urusanku lancar. Kotaknya dicek lah dari rumah, di rumah juga makan. Oh gede yang itu? Ya ini nanti untuk apakah Yang gede itu kemarin beli berapa? Biji? 10. 10. Nanti itu untuk yang kayak Pak Joko. Ya, ini ada yang sobek kalau tadi itu tasnya. Terus ini hadiahnya Embo dikasih nama, enggak kalau? Enggak. Aku belum ya yang punyanya Pak Zul. Cuma kita nanti di dalamnya kasih brosur kita Saya besok masing-masing mau ke Samarinda. yang ada barcode-nya. Tuh. Bu jadi yang tadi Ibu bilang tetap kita buat ya? Iya. Bu Lina, Iya. dibelikan apa? Ya itu harus datang kok mau titip sekalian besok saya ke Samarinda. Enggak, yang untuk ini. Kayak Pak Joko, kan nanti hadir, Pak Fadli. Tumbler tuh aja. Kumset aja dah. Kan Pak Kumset. Apa itu Pak Kumset? Sama tumbler, cuma dia ada gelasnya 2, 3 rasanya. Dia sudah betas bag gitu. Aku buat Pak Pasel aja belum. Kalau kayak gitu nggak usah dikasih tumbler lagi. Nggak usah itu aja. Coba besok ya saya cari. Ini konflik-konflik positif Bu ya, artinya akan timbul atau akan muncul konflik-konflik bersaing secara sehat untuk menjadikan siswa-siswa kita ini lebih kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Jadi kalau pesan saya untuk Ibu, yang pertama jadilah role model yang baik, kemudian yang kedua menjadilah pemacu konflik yang baik dan positif untuk rekan kita semua. Hidung, pegang pipi, pegang telinga. Oke, sekali lagi. Masih konsentrasi di akhir jam 3 ini. Hampir angkat tangan kanan, pegang telinga, pegang bibir, pegang hidung, pegang kepala. Oke. Oke, terakhir Pak, pegang hidung, pegang pipi, pegang telinga. Oke, konsentrasi silakan tangan. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Heru Wahyu Prasetya, panggilannya Heru. Saya juga bertugas di SD Negeri 018 Tenggarong, kebetulan satu sekolah dengan Bu Jumaidi Satri. Di sini ada juga PP dari 018 yaitu Bu Sumarni. Jadi setiap kegiatan lokal kami bertiga selalu tidak ada di sekolah. Tapi insya Allah juga hari Sabtu. Jadi saya, Bu Meti sama PP Bu Sumarni. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mengetahui posisi diri Bapak Ibu berada di posisi mana, kemudian ada beberapa hal yang Bapak Ibu lakukan
ada beberapa hal yang Bapak Ibu lakukan terkait kompetensi mana yang perlu Bapak Ibu kembangkan. Kan Bapak Ibu tadi sudah tahu, sudah dapat masukan dari beberapa teman rekan sejawat yang ada di kelas ini. Setelah ini Bapak Ibu akan melakukan kegiatan pada sesi yang ketiga ini. Adapun tujuan kegiatan kita yang ketiga yaitu harapannya setelah kegiatan ini berakhir, Bapak Ibu semuanya mampu merumuskan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung program sekolah. Pastinya Bapak Ibu sudah merencanakan kan program apa yang bisa membuat program-program sekolah itu berjalan dengan baik. Nah setelah ini pastinya tentunya ada LK yang akan Bapak Ibu isi. Nah LK ini bisa Bapak Ibu coba dengan men-scan barcode. Apabila kesulitan dengan barcode nanti bisa saya kirimkan linknya, tapi coba dulu ini ada LK yang sudah tertuang di papan, tapi juga nanti ada lembaran LK yang kami bagikan melalui kertas fisik. Ya, jadi sambil LK fisiknya ini dibagikan, Bapak Ibu perlu kerjakan yang LK soft filenya. Nanti Bapak Ibu bisa download, unduh, kemudian Bapak Ibu isi. Apakah bisa masuk linknya? Sudah, Pak. Oke. Setelah Bapak Ibu klik linknya nanti akan muncul LK yang sudah dibagikan oleh Bu Lani. LK-nya yaitu Bapak Ibu mencoba untuk menyusun rencana program kurang lebihnya dalam 1 tahun ke depan, kira-kira seperti apa. Ada poin-poin yang harus Bapak Ibu lengkapi. Kolom yang pertama, apa kompetensi yang ingin Anda kuatkan. Jadi Bapak Ibu bisa jabarkan di sana kompetensi yang perlu Bapak Ibu kuatkan itu apa dulu. Kan Bapak Ibu sudah memetakan aset sudah tahu kekuatan yang ada, kemudian kompetensi yang perlu Bapak Ibu kembangkan. Kemudian yang kedua, indikator keberhasilannya itu seperti apa? Menurut Bapak Ibu ketika berhasil itu dengan seperti apa sih indikatornya? Kalau menurut Bapak Ibu berhasil, Bapak Ibu tuangkan. Kemudian yang ketiga, apa sih aktivitas yang akan dilakukan supaya program tersebut bisa berjalan dengan baik? Kemudian yang keempat, kapan periode waktu pelaksanaan? Apakah cukup 3 bulan? Maksudnya 3 bulan sekali, sebulan sekali, ataupun 1 tahun 2 kali, ataupun 1 tahun sekali. Kemudian apa sumber daya dukungan yang diperlukan? Nah kemarin Bapak Ibu sudah memetakan aset nih, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu yang dari SD 021 Loakulu atau berada di Jonggon, sudah dipetakan tuh aset-asetnya tadi. Nah kemudian mendapatkan nih sumber daya dukungan yaitu dari SPM tadi, kemudian dari desa, kemudian dari masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, bagaimana sih Bapak Ibu bisa melakukan refleksi terhadap rencana pengembangan program tersebut. Jadi yang fisik yang Bapak Ibu terima itu bisa Ibu coret-coret, tetapi nanti di soft file-nya juga Bapak Ibu bisa kerjakan. Kemudian hasilnya nanti bisa Bapak Ibu kirimkan kepada kami agar kami ya ke PP masing-masing, misalnya di PP-nya Bu Siti Juro dengan Bu Siti Juro, Bu Lani nanti dengan Bu Lani, dan saya sendiri dengan saya. Baik, untuk mengisi ini kita akan singkat saja karena waktunya juga hampir jam 3. Mungkin 10 menit dari sekarang Bapak Ibu bisa kerjakan. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat adalah tidak boleh menyewa tenda dekorasi. Kain dekorasi yang berlumbai-lumbai tidak ada. Jadi semuanya asli karya Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu butuh pohon, mau pakai pohon pisang, bawa pohon pisang. Pokoknya semuanya merupakan karya sendiri, itu sudah jadi kesepakatan kami. Dari segi ininya bagus, kelihatan rame, tapi semrawut karena banyaknya pengunjung keluar masuk. Ini hari pertama. Ini setelah siang Bu, setelah makan siang Bapak Ibu merancang ini. Dari Sabtu siang. Jadi semuanya harus jadi dalam 1 malam. Terserah Bapak Ibu. Di stand di pleno itu nanti ada stand juga Ibu? Nggak ada. Nggak ada ya. Tahun ini nggak ada. Oh iya. Ditaruh di kelas. Di kelas. Oh, berarti sekarang ini nggak boleh yang pakai balon-balon itu nggak boleh. Boleh. Boleh ya. Yang penting apa Bu? Karya sendiri. Kalau Bapak Ibu membawa balon silakan. Nah ini Bu TV-nya. Kalau ada yang membawa.
Yang penting itu tidak menyewa kain untuk Kain dekor itu di namanya backgroundnya, background. ya untuk backgroundnya itu. Atau misalnya Bapak Ibu nggak mau repot, tapi datangkan aja mereka langsung jadikan. Di sekolah punya, kalau di sekolah bisa. Tidak boleh menggunakan kain seperti itu. Silakan pakai kain polos saja kalau mau menutupi dinding. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tadi Bapak apa Ibu? tadi yang kelas apa tadi Pak? Kelas berbagi berapa apa tadi SD SMP? Itu maksudnya gimana itu Pak? Nggak paham saya. Gini, nanti ditambahin Bu Lani sama Bu Siti. Pertama di hari pertama kan Ibu di kelas besar nanti. Hari pertama kan hari pertama dari Sabtu. Hari pertama. Ibu nanti belajar di kelas besar, tapi nanti tetap sama-sama itu mereview dari modul 1 sampai modul 3. Jadi secara garis besar mereview selesai setengah hari selesai. Kemudian di hari kedua yaitu di hari Minggunya itu pleno. Pleno itu di SMP 1 yang paling atas, yang ruangannya besar. Di aula itu pleno nanti ada perwakilan per jenjang 4 SD, TK, SD, SMP, SMA. Itu presentasi maksimal mungkin 5 menit presentasinya. Nah, setelah itu selesai, maka berakhir kan meninggalkan, maksudnya meninggalkan ruangan itu, tetapi diarahkan mengunjungi stand. Nah, selama yang lain itu mengunjungi stand, yang peserta yang sudah terpilih kelas berbagi itu masuk kelas. Siapa pesertanya? Pengawas, kepala sekolahnya, sama tamu undangan baik itu dari KBKPI maupun tamu undangan guru yang belum pernah ada guru penggeraknya di sekolah, misalnya belum ada penggeraknya, dan nanti kami undang perwakilan. Nah, setelah itu selesai ngapain? Ya Bapak Ibu kembali ke standnya menunggu tamu sampai kurang lebih jam 2. Kalau jam 2 sudah selesai, dia dianggap tidak ada pengunjung dan sebagainya, pulang ke rumah masing-masing. Selesai dah, habis dah, tinggal totalan aja lagi. Oke, tambahan Bapak Ibu, fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan adalah bantuan subsidi pembuatan banner sebesar 150.000 satu orang. Hanya itu. Dolar apa rupiah tuh? Peso. Pak, tanya Pak. Ya, jadi ini hanya masukan. Kalau misalnya mau bikin banner dari teman ini harganya berapa, maksimalkan aja. Iya. Kalau 200 boleh, tapi nanti gajinya tetap 150. Manfaatkan semaksimal aja. Jadi banyak. Mau 200 kemarin udah pesan. Bisa kan minta nomor HP-nya Pak, yang punya kita Rabuk Jukut itu Pak, yang di Panjaitan. Oke, nomor HP Rabuk Jukut nanti saya kirim ke PP-nya masing-masing. Oh iya. Ya. Oh ya sudah. Ya, nanti saya kirimkan ke PP-nya. Nanti dikirim ke Bu Jukut. Di dekat sini Yang itu di cancel aja. juga bagus sih, tapi itu saya tidak ada titipan buat endorse Bu ya. Oh ini endorse ini ya. Jadi nanti bisa ditanya sendiri atau memanfaatkan aset teman-temannya nih. Bisa Bu. Pak, tanya Pak. Ya. Untuk Google Set Pak, apakah diberi estimasi waktu atau bagaimana Pak? Google Set itu targetnya itu harusnya nanti setelah loka panen hasil itu kita ditagih dengan teman-teman. Maksimal 1 minggu setelah loka panen. Itu paling. Dan bukan hanya Google Set, kalau bisa tugas-tugas saya yang masih kosong-kosong Oh itu meskipun. sebelum panen Pak kalau bisa. Nah, pokoknya harusnya jangan Yang sampai tugas lewat LMS duit. itu Cuma, ya? Bu ya kadang-kadang ada maksudnya 1-2 kelupaan atau apa. Udah tergantung PR-nya itu Pak. Nah kan, silakan ya. Jadi Saya sumpah. jangan sampai Nilainya sudah 1.000 semua. ada lagi. Belum selesai soalnya Kalau Google cukup- Set-nya. Kalau cukup kita kembali ke refleksi karena jam 15.15 sudah selesai. Oke, silakan berdiri, membentuk lingkaran. Oh ya, ininya LK-nya mudah-mudahan sudah selesai Bu. Jadi dikumpul semua. Nanti kalau jadi junior begitu memang Bu ya. Ibu Siti, maaf. Benar ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti terserah masing-masing. 11. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Udah. Banyak. Ini saya mana ya? Bisa kan semua jadi langsung ya Bu? Boleh. Langsung pelan. Nggak usah keluar dari kantin akan semua.
Santi yang boleh tinggal, boy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 11. 2, 3. Kemudian semangat. Oke. 1, 2, 3. Semangat untuk loka 7. Vlog. 1, 2, 3. Oke deh. 1. Ya boleh. 1, 2. Kan itu kan kita berenam tuh. Gini semuanya masing-masing. Nah. Setengah hati kan? Ya boleh. Ya gitu. 1, hadap ke sini dong. 1. 1. Lihat ke sini. 1, 2, 3. Oke deh, set. Mami. Ya tinggal. Astaga. Cepat waduh. Baju kemana? Astagfirullahaladzim, aman. Bajunya udah. Tasnya aja kayaknya ya. Udah. Coba tas dimasukin di mobil musik itu. Iya. Jangan dong. Engkau pencerah, membimbing kami dengan penuh cinta. Walau lelah tetap tabah, menjadi obat penerang jiwa. Setiap hari kau menginspirasi, pada kami kau beri arti. Dengan hati yang tulus dan murni, kau tunjuk